Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mencapai segala keinginannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB guru kelas PGSD sesuai dengan permintaan sebagian dari teman-teman di kolom komentar, karena ada beberapa yang bilang channel ini banyak membahas soal-soal matematika dan IPA fisika. Maka dari itu di video kali ini saya akan membahas kompetensi profesional mata pelajaran IPS. Dan sebenarnya di video-video sebelumnya ada beberapa juga video yang membahas IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan pelajaran lainnya. Untuk lebih mudahnya teman-teman nonton video-video di channel ini berdasarkan kompetensi profesional mata pelajaran yang teman-teman inginkan dan teman-teman butuhkan, kami akan buatkan playlistnya di deskripsi sesuai dengan klasifikasi mata pelajarannya. Video kali ini akan membahas materi tentang Kerajaan Islam di Indonesia, part yang ke-36. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia yaitu A. Kerajaan Mataram, B. Kerajaan Malaka, C. Kerajaan Demak, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Kerajaan Aceh. Jawabannya adalah D. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh atau Murasilu pada tahun 1267 Masehi, dan akhirnya kerajaan Samudra Pasai ini lenyap pada tahun 1521. Soal yang kedua, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke A14, B12, C13, D15, E20. Jawaban yang benar adalah C13. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Soal yang ketiga, berikut ini yang bukan raja dari kerajaan Samudra Pasai yaitu A. Sultan Suryanullah, B. Sultan Malik As-Saleh, C. Abu Zain Malik Zahir, D. Sultan Muhammad Malik Zahir, atau E. Sultan Mahmud Malik Zahir. Jawabannya adalah A. Sultan Suryanullah. Jadi Sultan Suryanullah ini bukan merupakan raja dari kerajaan Samudra Pasai. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Ada sekitar 20 nama-nama sultan atau raja yang merajai kerajaan Samudra Pasai. Teman-teman bisa baca sendiri, dan di antara ke-20 nama raja-raja ini yang tidak termasuk adalah Sultan Suryanullah. Soal yang keempat, pedagang asing yang masuk ke Samudra Pasai berasal dari salah satu daerah di bawah ini, kecuali A. Madura, B. Persia, C. Jawa, D. Bengal, E. Melayu. Jawabannya adalah A. Madura. Jadi dari beberapa opsi yang ada ini teman-teman, Madura bukanlah daerah asal dari pedagang asing yang pernah masuk ke Samudra Pasai. Pedagang asing yang masuk ke Samudra Pasai berasal dari Jawa, Persia, Melayu, dan Bengal. Soal yang kelima, Kerajaan Aceh Darussalam dapat menguasai kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan A. Sultan Mudaffar Shah, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Iskandar Muda, D. Sultan Ali Mughayat Shah, E. Sultan Alauddin Riayat Shah At-Qohar. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Sultan Ali Mughayat Shah. Salah satu jasa dari Sultan Ali Mughayat Shah adalah ketika ia menaklukkan kerajaan Samudra Pasai. Pada masa itu, kerajaan Samudra Pasai berada di ambang kehancuran dan kemudian disatukan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1524. Soal yang keenam,
Berikut ini yang termasuk kerajaan Islam di Riau, yaitu A. Sriwijaya, B. Siak, C. Samudra Pasai, D. Aceh Darussalam, atau E. Singasari. Jawabannya adalah B. Siak. Ada beberapa kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, seperti Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indragiri. Kerajaan-kerajaan ini menjadi kerajaan bercorak Islam di abad ke-15. Pengaruh Islam di 3 kerajaan ini berasal dari Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Soal yang ketujuh, salah satu persebaran Islam melalui kebudayaan adalah A. Mendirikan masjid-masjid, B. Pergelaran wayang, C. Pendidikan pesantren, D. Pendidikan, atau E. Perdagangan. Jawaban yang benar adalah yang B. Pergelaran wayang. Pola persebaran agama Islam di Indonesia ada beberapa pola. Pertama ialah melalui cara perdagangan. Pola kedua ialah melalui perkawinan. Pola penyebaran Islam ketiga ialah melalui jalur pendidikan. Dan pola penyebaran keempat ialah melalui kesenian dan kebudayaan. Pada pola ini, nilai-nilai Islam melebur dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki penduduk lokal. Hasil dari peleburan itu terlahir beberapa bentuk kesenian seperti seni wayang, tari, ukir, dan musik. Salah satu wali yang melakukan penyebaran Islam dengan pendekatan ini ialah Sunan Bonang. Dan yang terakhir, pola penyebaran Islam yang kelima adalah melalui jalur tasawuf. Soal yang ke-8, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari A. Gujarat, Arab, dan Persia, B. Arab, Turki, dan Tiongkok, C. Gujarat, Mesir, dan Arab, D. Persia, Mesir, dan Arab, atau E. Tiongkok, Mesir, dan Turki. Maka jawaban yang benar adalah A. Gujarat, Arab, dan Persia. Secara umum, ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ketiga teori ini merupakan teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, soal berikutnya, soal yang ke-9. Pengaruh kebudayaan Islam tampak sekali pada tarian tradisional, seperti A. Seudati, B. Maengket, C. Kelana topeng, D. Cakalele, atau E. Gendrung. Jawabannya adalah A. Seudati. Karena tari seudati adalah tarian Islam. Kata seudati diambil dari kata syahadat. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Serangan kerajaan Demak ke Malaka di bawah pimpinan Dipati Unus bertujuan untuk A. Memonopoli perdagangan, B. Menguasai jalur perdagangan, C. Mengusir Portugis, D. Mengembalikan kekuasaan kerajaan Majapahit, atau E. Mengembalikan fungsi Malaka. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Mengusir Portugis. Setelah dinikahkan dengan putri Raden Patah, Adipati Unus dipercaya untuk memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam invasi ke Malaka. Tujuan Kesultanan Demak menyerang ke Malaka pada tahun 1513 adalah untuk mengusir bangsa Portugis dari tanah Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.